welcome back to my channel. Hikmah dalam sepotong kehidupan, Part 1 awal dari perjalanan. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit desa kecil tempat Aksa tinggal. Seorang pemuda berusia 25 tahun, Aksa dikenal sebagai pria yang sederhana dan penuh semangat. Namun, di balik senyumannya, ia menyimpan kegelisahan. Sudah bertahun-tahun ia mencoba membuka usaha kecil di bidang pertanian, tetapi hasilnya selalu jauh dari harapan. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya salah? Mengapa kerja kerasku tak pernah membuahkan hasil? Sore itu, Aksa duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir sawah. Ia memandangi hamparan ladang yang pernah ia tanami dengan penuh harapan. Kini hanya menyisakan tanah yang gersang. Mungkin ini bukan jalanku, pikirnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus memintanya untuk bertahan. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit desa kecil tempat Aksa tinggal. Seorang pemuda berusia 25 tahun, Aksa dikenal sebagai pria yang sederhana dan penuh semangat. Namun, di balik senyumannya, ia menyimpan kegelisahan. Sudah bertahun-tahun ia mencoba membuka usaha kecil di bidang pertanian, tetapi hasilnya selalu jauh dari harapan. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya salah? Mengapa kerja kerasku tak pernah membuahkan hasil? Pada suasana, Aksa duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir sawah. Angin sepoi-sepoi berhembus, sementara suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Aksa berbicara sendiri, suara pelan, setiap hari aku bekerja keras, merawat ladang ini, tapi apa yang aku dapatkan? Tanah ini tetap saja kering dan tandus. Aksa memungut segumpal tanah kering dari ladangnya dan menggenggamnya. Ia memandangi gumpalan itu dengan tatapan kosong. Aksa, dengan nada frustrasi, mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk ini. Tapi, kalau bukan ini, apalagi, aku tak tahu harus mulai dari mana. Pak Wirya, Aksa, nak, kenapa wajahmu terlihat begitu murung? Apa yang sedang kau pikirkan? Aksa menoleh dan mencoba tersenyum, meski lemah. Aksa, Pak Wirya, saya hanya merasa lelah. Saya sudah mencoba segalanya untuk menghidupkan ladang ini, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Pak Wirya duduk di sebelah Aksa, memandangi ladang yang kering di depan mereka. Ia menghela napas sejenak sebelum berbicara. Pak Wirya, nah, kehidupan memang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, mendengar apa yang ingin dikatakan oleh alam. Aksa bingung mendengar. Pak, maksud Bapak apa? Pak Wirya, setiap tanah memiliki ceritanya sendiri. Mungkin ladang ini tidak meminta apa yang kau berikan. Mungkin ia butuh sesuatu yang berbeda. Kau harus belajar untuk mendengarkan. Aksa, jika kau bersabar, tanah ini akan memberitahumu apa yang ia butuhkan. Aksa terdiam, mencerna kata-kata Pak Wirya. Ia merasa bingung, tetapi sekaligus penasaran. Aksa, tapi bagaimana caranya? Pak, bagaimana saya bisa mendengar tanah berbicara? Pak Wirya, tersenyum itu yang akan kau pelajari, anakku. Yang pertama, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Mulailah dengan membuka hatimu. Kita akan cari tahu bersama apa yang ladang ini butuhkan. Pak Wirya menepuk pundak Aksa dengan lembut. Aksa mulai merasa sedikit lega. Ia melihat ke arah ladangnya, kali ini dengan pandangan yang sedikit berbeda. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan di balik semua ini. Aksa tersenyum kecil, terima kasih, Pak Wirya. Saya akan mencoba. Saya akan belajar untuk mendengar. Suasana menjadi tenang. Langit mulai berubah warna saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Aksa merasa bahwa ini mungkin awal dari sesuatu yang baru. Pagi yang cerah kala itu, Aksa dan Pak Wirya kembali bertemu di tempat yang sama. Mereka berdua berjalan di sepanjang ladang kering. Pak Wirya menggenggam segenggam tanah kering, menunjukkan teksturnya kepada Aksa. Pak Wirya mulai mengajarkan Aksa tentang cara memahami tanah dan tanaman. Setiap tanah memiliki keunikannya,
kata Pak Wirya. Jika kau memaksakan sesuatu yang tidak cocok, kau hanya akan kecewa. Tetapi jika kau memberikan apa yang ia butuhkan, kau akan melihat hasil yang luar biasa. Pak Wirya, lihat ini, Aksa, tanah ini terlalu padat, seperti tertutup lapisan keras yang tidak bisa bernapas. Apa yang menurutmu bisa kita lakukan untuk membantunya? Aksa mengamati tanah dengan seksama. Mungkin kita bisa membuatnya lebih gembur, tambahkan kompos atau bahan organik. Pak Wirya tersenyum kecil. Tepat sekali. Tanah itu seperti tubuh kita. Ia butuh nutrisi yang tepat untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi jangan hanya asal menambahkan. Dengarkan dulu apa yang ia butuhkan. Aksa terdiam sejenak, merenung. Aksa mendengar tanah. Rasanya aneh, Pak, tapi saya mulai paham. Tanah ini seperti punya cerita yang harus kita pahami. Pak Wirya, benar. Nah, itu sebabnya kau tidak bisa terburu-buru. Alam tidak pernah tergesa-gesa, tapi semuanya selalu tepat waktu. Beberapa minggu berlalu, Aksa mulai mencatat perubahan pada tanahnya. Ia menyesuaikan jadwal penyiraman, menambahkan kompos, dan mencoba teknik baru. Hingga suatu hari Aksa dan Pak Wirya bertemu di ladang kembali. Aksa dengan semangat menunjukkan ladang kepada Pak Wirya. Lihat, Pak, tanahnya mulai lebih lembab dan teksturnya lebih gembur. Saya rasa benih yang saya tanam kali ini punya peluang lebih baik. Pak Wirya tertawa kecil sambil menepuk pundak Aksa. Kau mulai mengerti sekarang. Nah, tanah ini akan memberikan hasil yang baik jika kau memberinya perhatian dan cinta yang tulus. Begitulah alam bekerja. Aksa tersenyum, merasa lebih percaya diri. Ia menatap ladang dengan harapan baru, sambil merasakan ikatan yang lebih dalam dengan alam di sekitarnya. Aksa, dalam hati mungkin inilah yang selama ini kurang dari usahaku. Kesabaran, perhatian, dan waktu untuk benar-benar mendengarkan. Aksa belajar dengan penuh semangat. Ia mengamati tekstur tanah, mempelajari kelembaban, dan mencoba memahami pola cuaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti benar-benar terhubung dengan alam. Meskipun proses ini lambat, Aksa merasakan semacam ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selamat datang kembali di part selanjutnya, part 3 harapan baru. Dengan pengetahuan baru, Aksa memutuskan untuk mencoba menanam tanaman yang lebih cocok dengan kondisi tanahnya. Ia memilih tanaman ubi jalar yang terkenal mudah tumbuh di tanah gersang. Setiap hari, ia merawat ladangnya dengan sabar, memeriksa daun dan akar, serta memastikan semua berjalan dengan baik. Hari demi hari berlalu, dan untuk pertama kalinya, Aksa melihat tanaman-tanamannya tumbuh subur. Ini bukan hanya keberuntungan, pikirnya. Ini hasil dari pemahaman dan kerja keras. Matahari pagi bersinar lembut di atas ladang Aksa. Ia berdiri di tengah lahan yang kini tampak lebih hidup, dengan barisan tanaman ubi jalar yang mulai menghijau. Dengan cangkul di tangan, ia tersenyum kecil, merasakan perubahan yang lama dinantikannya. Aksa berbicara pada dirinya sendiri. Ubi jalar ini terlihat kuat, daunnya lebat, dan batangnya kokoh. Akhirnya, aku mulai melihat hasil dari semua kerja keras ini. Ia duduk bersila untuk memeriksa akar salah satu tanaman. Dengan hati-hati, ia menyentuh tanah di sekitarnya, memastikan kelembabannya cukup. Pak Wirya, dari kejauhan, berjalan mendekat dengan tongkatnya. Aksa, ladangmu terlihat jauh lebih baik sekarang. Kau sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Aksa tersenyum sambil berjalan menghampiri Pak Wirya. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan sampai sejauh ini tanpa nasihat Bapak. Saya belajar untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Pak Wirya tersenyum bijak. Itulah pelajaran hidup. Nah, ketika kau menghormati alam, alam akan memberimu balasan yang setimpal. Tanaman ini tumbuh bukan hanya karena tanahnya, tetapi juga karena perhatian dan cinta yang kau berikan. Beberapa minggu kemudian, Aksa memanen ubi jalarnya untuk pertama kali. Ia mengangkat satu umbi besar dari tanah dengan hati-hati, lalu memandangnya dengan penuh kebanggaan. Aksa tersenyum lebar,
berbicara kepada dirinya sendiri. Ini bukan hanya hasil panen. Ini bukti bahwa aku bisa mengubah kegagalan menjadi harapan baru. Di desa kecil itu, berita tentang keberhasilan Aksa mulai menyebar. Tetangga-tetangganya datang untuk melihat ladangnya. Terinspirasi oleh kegigihannya, Aksa mulai berbagi apa yang ia pelajari, menyadari bahwa pengetahuan dan semangat bisa membawa perubahan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk komunitasnya. Pak Wirya melihat Aksa dikelilingi oleh para tetangga, tersenyum bangga. Lihatlah, nak, usahamu tidak hanya menghidupkan ladang ini, tetapi juga menghidupkan harapan di hati banyak orang. Aksa mengangguk dengan penuh rasa syukur, menatap ladangnya yang kini menjadi simbol harapan dan kebangkitan. Aksa tetap harus terus menatap ke depan tanpa harus melihat sebuah kesombongan dalam dirinya, karena ini baru sebuah permulaan dari sebuah harapan yang baru. Selamat datang kembali di our channel. Pada part selanjutnya, part 4 ujian kesabaran. Namun, perjalanan Aksa tidak selalu mulus. Suatu malam, hujan deras disertai angin kencang menghancurkan sebagian besar tanamannya. Hatinya hancur menerawang jika ladang yang telah ia rawat dengan penuh cinta kemungkinan porak-poranda. Aksa dalam hati dengan suara bergetar. Kenapa harus seperti ini? Setelah semua usaha dan harapan yang kutanam, kenapa ini yang terjadi? Pagi harinya, saat hujan telah reda, Aksa berjalan perlahan menuju ladangnya. Pemandangan di depannya membuat langkahnya terhenti, sesuai dengan pikiran dia semalam. Ladang yang dulu hijau kini dipenuhi genangan air dan tanaman yang rusak. Dengan tangan gemetar, Aksa meraih salah satu tanaman yang patah. Hatinya terasa berat, seolah-olah seluruh dunia sedang melawannya. Aksa berbisik dengan suara penuh keputusasaan. Apa gunanya semua ini? Apakah aku hanya ditakdirkan untuk gagal? Ia berjalan menuju pohon beringin tua yang menjadi tempatnya merenung selama ini. Dengan lemah, ia duduk bersandar pada batang pohon, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Beberapa saat kemudian, langkah-langkah pelan terdengar. Pak Wirya mendekat dengan tongkatnya, diam-diam mengamati Aksa yang tenggelam dalam kesedihan. Setelah beberapa saat, Pak Wirya duduk di sebelahnya. Pak Wirya dengan suara lembut, "Aksa, aku tahu ini berat, tapi, nak, badai datang bukan untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk mengujimu, untuk menunjukkan seberapa kuat kau sebenarnya." Aksa menggeleng lemah, "Tapi, Pak, semua kerja keras saya hancur dalam semalam. Bagaimana saya bisa melanjutkan?" Pak Wirya menatap ladang yang porak-poranda, lalu tersenyum tipis. "Allah punya cara untuk mengajari kita. Nah, kadang ia memberi pelajaran yang keras, tapi di balik itu ada peluang. Apa yang kau lihat sekarang hanyalah ujian, bukan akhir dari segalanya. Kau masih punya kekuatan untuk memulai lagi." Aksa terdiam. Kata-kata Pak Wirya terasa menenangkan, meski rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang. Ia memandang ladangnya dengan mata yang mulai dipenuhi harapan kecil, meskipun langkah ke depan masih terasa berat. Aksa berbisik pada dirinya sendiri, "Mungkin ini belum berakhir. Mungkin aku bisa mencoba lagi." Angin lembut berhembus di sekitar mereka, seolah-olah alam sendiri memberikan dorongan kecil untuk Aksa melanjutkan perjalanannya. Dan dia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dalam angannya, Aksa selalu mengingat harapan baru itu adalah awal dari perjuangan yang harus terus diwujudkan walaupun badai akan menghadang. Dan dia yakin bahwa keajaiban akan muncul, perjuangan ini akan ada yang membantu, dia tidak sendirian. Selamat datang kembali pada part selanjutnya, part 5 bantuan dari komunitas.
Suasana pagi di desa tampak berbeda. Matahari pagi bersinar lembut, menembus kabut tipis yang melingkupi ladang Aksa. Namun, ladang itu masih terlihat seperti medan perang setelah badai tanah berlumpur, tanaman yang rusak, dan jejak air hujan yang belum mengering. Aksa berdiri di tepi ladangnya dengan cangkul di tangan. Wajahnya penuh tekad, meskipun bayangan keputusasaan masih melintas di matanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Pak Sadri dengan nada ceria, "Aksa, apa kau benar-benar akan memperbaiki ladang ini sendirian?" Aksa berbalik dengan terkejut, lalu tersenyum tipis. "Apalagi yang bisa kulakukan? Aku harus mencoba, meskipun ini terasa sangat berat." Dari arah jalan, semakin banyak penduduk desa muncul. Beberapa membawa bibit, yang lain membawa alat seperti cangkul, sabit, dan ember. Seorang tetangga tua membawa termos besar berisi teh hangat. Pak Yohan tersenyum sambil memegang sekantong bibit. "Kami tidak akan membiarkanmu melakukannya sendiri. Aksa, kau sudah memberi kami inspirasi dengan kerja kerasmu. Sekarang, giliran kami membantu." Aksa tertegun, suaranya bergetar, "Tapi, kenapa kalian melakukan ini? Ini ladangku, dan aku yang seharusnya bertanggung jawab." Pak Haryo dengan nada tegas, tetapi penuh kebaikan, "Ladangmu adalah bagian dari desa ini. Aksa, kalau kau berhasil, kami semua ikut bangga. Jangan pikir kau sendirian." Dengan cepat, semua orang mulai bekerja. Mereka mengangkat tanaman yang masih bisa diselamatkan, menggali parit untuk mengalirkan sisa genangan air, dan menggemburkan tanah yang padat. Suasana ladang berubah menjadi penuh energi, dengan tawa dan obrolan ringan di tengah kerja keras. Dengan cepat, semua orang mulai bekerja. Mereka mengangkat tanaman yang masih bisa diselamatkan, menggali parit untuk mengalirkan sisa genangan air, dan menggemburkan tanah yang padat. Suasana ladang berubah menjadi penuh energi, dengan tawa dan obrolan ringan di tengah kerja keras. Aksa dengan senyum tulus berkata kepada seluruh tetangga, "Aku tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih. Kalian semua sudah melakukan lebih dari yang bisa kuminta." Pak Sadri tertawa kecil, "Kau bisa membayar kami nanti dengan hasil panenmu. Tapi, serius, Aksa, kegigihanmu adalah alasan kami ada di sini. Kau telah menunjukkan bahwa menyerah bukanlah pilihan." Hari-hari berikutnya menjadi penuh semangat. Dengan kerja keras dan bantuan dari komunitas, ladang Aksa perlahan kembali pulih. Tanaman-tanaman baru mulai tumbuh, daunnya menghijau, dan tanah terlihat lebih subur. Setiap sore, penduduk desa sering berkumpul untuk berbagi cerita sambil membantu menyelesaikan pekerjaan. Beberapa minggu kemudian, Aksa berdiri di tengah ladangnya yang kini penuh kehidupan. Ia melihat barisan tanaman yang tumbuh subur dan tersenyum penuh rasa syukur. Aksa berbicara dengan suara pelan, tetapi penuh makna, "Aku tidak akan pernah bisa melakukan ini sendiri. Kekuatan ini bukan hanya milikku, ini adalah hasil dari cinta dan kebersamaan kita semua." Di tepi ladang, Pak Wirya duduk di bawah pohon beringin, mengamati Aksa dengan senyum bangga. Pak Wirya dalam hati, sambil memandang ke arah ladang, Aksa akhirnya mengerti. Kekayaan sejati bukan hanya dari hasil panen, tetapi dari hubungan yang ia bangun dengan orang-orang di sekitarnya. Adegan berakhir dengan suasana hangat. Aksa dan komunitas desa bekerja bersama di ladang. Cahaya matahari sore menerangi wajah-wajah mereka, membawa harapan baru bagi semua. Selamat datang kembali pada part selanjutnya. Part 6, panen yang berarti. Pagi itu, sinar matahari memantul di atas embun yang membasahi ladang Aksa. Udara sejuk membawa aroma tanah yang subur, dan burung-burung berkicau riang di kejauhan. Ladang yang dulu gersang kini penuh dengan barisan tanaman ubi jalar yang tumbuh lebat, siap dipanen. Aksa berdiri di tengah ladang, memegang sabit di tangannya. Di sekelilingnya, para tetangga berdatangan, membawa keranjang dan semangat yang sama. Wajah-wajah mereka dipenuhi senyum bahagia.
seolah-olah kemenangan Aksa adalah kemenangan bersama. Pak Sadri berseru riang, "Aksa, lihatlah hasil kerja kerasmu. Ladang ini seperti taman surga." Pak Haryo berjalan dan menghampiri salah satu pohon ubi jalar. "Benar Pak Sadri, hasil kerja keras Nak Aksa membuahkan hasil yang membanggakan ya." Aksa tersenyum lebar. Suaranya penuh syukur. "Ini bukan hanya kerja kerasku. Ini berkat bantuan kalian semua. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kalian." Semua mulai bekerja dengan semangat. Ubi jalar yang besar dan segar diangkat dari tanah satu persatu. Warnanya cerah, menandakan kualitas yang luar biasa. Tawa dan canda mengisi udara, menciptakan suasana panen yang penuh kebahagiaan. Di pinggir ladang, Pak Wirya duduk di bawah pohon beringin, mengamati dengan penuh kebanggaan. Ia tersenyum saat melihat Aksa yang begitu bersemangat memimpin panen bersama komunitas. Pak Wirya berkata dengan suara tenang tapi penuh makna, "Lihatlah, anakku, ladang ini bukan hanya subur karena tanahnya, tetapi karena hatimu yang telah belajar untuk bersabar dan memahami. Dari kesulitan, kau menemukan kekuatan, dan dari kekuatan itu, kau menemukan jalanmu." Aksa mendekati Pak Wirya dengan keranjang penuh ubi di tangannya. Ia duduk di sebelah pria tua itu, menatap hasil panennya dengan rasa bangga. Aksa berbisik lembut, "Pak, saya benar-benar belajar banyak, bukan hanya tentang tanah atau tanaman, tapi juga tentang kehidupan. Semua ini mengajarkan saya untuk tidak menyerah dan untuk menghargai setiap proses." Pak Wirya mengangguk dengan bijak. "Itulah pelajaran terpenting, Nak. Panen ini hanyalah awal. Yang lebih penting adalah apa yang kau tanam di hatimu dan bagaimana kau berbagi hasilnya dengan orang-orang di sekitarmu." Hari itu menjadi momen yang tidak terlupakan bagi Aksa dan komunitasnya. Ubi jalar yang melimpah tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan Aksa, tetapi juga dijual ke pasar, membawa keuntungan yang luar biasa. Aksa memutuskan untuk berbagi sebagian hasil panennya dengan tetangga-tetangganya sebagai ungkapan terima kasih. Sore hari, ketika panen selesai, Aksa berdiri di tengah ladangnya, memandang hamparan tanah yang kini kosong setelah panen. Matahari terbenam di cakrawala, mewarnai langit dengan semburat oranye yang indah. Ia menarik napas dalam, merasa puas dan bersyukur. Aksa berbisik pada dirinya sendiri, "Ini bukan hanya tentang panen. Ini tentang perjalanan, tentang kebersamaan, dan tentang harapan." Pak Wirya berdiri dari tempat duduknya, menepuk bahu Aksa dengan lembut sebelum berjalan pergi perlahan. Aksa memandang ke arah pria tua itu dengan senyum penuh rasa hormat, mengetahui bahwa bimbingannya telah mengubah hidupnya selamanya. Adegan berakhir dengan gambaran Aksa dan para tetangga membawa hasil panen mereka menuju desa, diiringi oleh cahaya matahari senja yang memancarkan kehangatan, membawakan suasana bahwa perjuangan tidaklah selalu mudah jalannya, dan setiap kebersamaanlah yang akan mampu mengarungi setiap cobaan dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Selamat datang kembali dalam cerita Hikmah dalam Sepotong Kehidupan, part terakhir. Part 7, Hikmah dalam Sepotong Kehidupan. Aksa membuka usaha kecil dengan hasil panennya, menjual produk ubi jalar olahan yang diminati banyak orang. Usahanya berkembang, dan ia menjadi contoh bagi pemuda lain di desanya. "Kegagalan bukan akhir," kata Aksa kepada para pemuda. "Ia hanya cara kehidupan mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik." Dari perjalanan itu, Aksa belajar bahwa kehidupan tidak akan selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Hikmah itu, seperti sepotong kehidupan, hadir untuk memberi makna, jika kita mau mendengarkan dan belajar darinya. Pagi di desa kecil itu kini dipenuhi dengan kehidupan baru. Dari sebuah kios sederhana yang terbuat dari kayu, Aksa menyambut pelanggan dengan senyuman hangat. Di depannya, barisan produk olahan ubi jalar tersusun rapi, keripik ubi, kue, hingga minuman berbahan dasar ubi.
Kios itu ramai didatangi penduduk desa dan bahkan orang dari luar desa yang penasaran dengan produk Aksa. Pelanggan sambil memegang satu bungkus keripik ubi. "Aksa, keripikmu ini luar biasa. Tidak hanya anak, tetapi juga terasa seperti dibuat dengan cinta." Aksa tersenyum penuh arti. "Terima kasih. Itu semua berkat pelajaran yang diberikan ladang ini kepada saya. Saya belajar bahwa cinta dan ketekunan membuat segalanya terasa lebih berarti." Setiap hari, usaha kecil itu terus berkembang. Aksa mulai mempekerjakan pemuda-pemuda desa untuk membantu produksi dan distribusi. Kiosnya yang sederhana menjadi tempat belajar bersama, di mana ia membagikan pengalaman dan semangatnya kepada yang lain. Sore itu, Aksa berdiri di depan beberapa pemuda desa yang sedang berkumpul di bawah pohon beringin. Ia membawa sebuah keranjang kecil berisi ubi jalar, simbol dari perjalanan yang telah ia lalui. Aksa berbicara kepada mereka dengan suara lantang dan penuh semangat. "Teman-teman, kehidupan tidak selalu mudah. Aku pernah gagal berkali-kali hingga merasa tidak ada lagi harapan. Tapi kegagalan itu bukan akhir. Ia adalah cara kehidupan mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik." Pemuda-pemuda itu mendengarkan dengan serius. Beberapa dari mereka tampak terinspirasi, mengangguk pelan sambil mencatat kata-kata Aksa di dalam hati. Aksa melanjutkan dengan nada penuh keyakinan, "Jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Ketika kita belajar mendengarkan, seperti yang diajarkan Pak Wirya, kita akan menemukan bahwa kehidupan tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi percayalah, ia akan selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh." Pak Wirya, yang duduk tidak jauh dari sana yang dengan sengaja diam-diam selalu memperhatikan, tersenyum bangga. Ia tahu bahwa Aksa telah menemukan jalan hidupnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk desanya. Hari itu berakhir dengan tawa dan percakapan hangat. Pemuda-pemuda desa mulai merancang rencana untuk mencoba hal-hal baru, terinspirasi oleh perjalanan Aksa. Malamnya, Aksa duduk di bawah pohon beringin seorang diri. Ia memandang bintang-bintang yang berkilauan di langit. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Suara lembut angin berbisik di antara dedaunan, seolah membawa pesan dari alam. Aksa berbisik pada dirinya sendiri. Hikmah itu seperti sepotong kehidupan. Ia datang dengan pelajaran, tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna. Aku bersyukur telah mendengarkannya. Adegan berakhir dengan gambaran Aksa berjalan pulang menuju rumahnya, diiringi oleh cahaya bulan yang menerangi jalan. Di kejauhan, suara tawa dan obrolan pemuda desa terdengar, tanda bahwa benih semangat yang ia tanam telah mulai tumbuh.